Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Pemulangan Kedua. Jadi ini kita udah masuk ke bagian-bagian akhir buku 5. Jadi bangsa Israel itu ditawan ke Babel dalam 3 periode, pulang pun dalam 3 periode. 537, tahun 458, sama 444. Kita minggu lalu bahas yang pemulangan pertama. Jadi saya review dikit ya. Pemulangan pertama itu terjadi atas perintah Raja Kores. Dicatat di Ezra 1. Kores tergerak hatinya untuk menggenapi nubuat dari Yeremia. Kan Yeremia bilang 70 tahun. Jadi Kores perintahkan agar orang Israel itu pulang untuk membangun bait suci. Nah, ini ya ayatnya di sini, saya nggak usah bacain lagi. Terus menanggapi perintah Kores itu, dicatat di Ezra 1, Ezra 2, sama Nehemia 7. Kalau dirangkum, yang pulang itu ini. Jemaatnya ada 42.360. Kalau teman-teman buka buku sejarah penebusan, Bapak Pendeta Abraham Pak itu sudah detailin sesuai dengan Alkitab. Imamnya ada berapa? Imamnya ada 44.200, 10%. Lewinya ada berapa? Penyanyinya ada berapa? Terus orang-orang biasa ada berapa? Itu Alkitab secara khusus catat. Bahkan nama keluarganya, dari keluarga mana itu dicatat dengan detail. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi, karena itu udah disediakan di buku sejarah penebusan. Terus juga dicatat emas dan perak. Kayak Kores itu kasih emas dan perak itu banyak sekali. Itu dia nggak hitung dalam jumlah berat, tapi dalam jumlah berapa barang. Kores itu kasih 5.400 barang. Sebagian besar itu adalah barang-barang yang dulu dibawa ke Babel. Itu perkakas bait suci. Jerubabel sendiri kasih emas, kasih 50 bokor penyiraman, kasih kemeja imam, pemimpin-pemimpin juga kasih emas, kasih perak. Terus orang-orang lain juga kasih emas dan kasih perak. Ternak-ternaknya juga sekian banyak. Ini pemulangan pertama. Jadi pemulangan pertama itu benar-benar dahsyat. Emasnya dia berapa ratus kilo tuh mereka bawa. Ini pemulangan pertama. Mereka pulang 537, minggu lalu kita bahas, tahun 536 mereka mulai bangun. Tapi karena ada orang-orang yang menghalangi proses pembangunan bait suci, akhirnya bait suci itu terhenti lama, baru kemudian lanjut lagi. Akhirnya total-total dari mulai mereka taruh batu pertama, taruh pondasi, sampai bait suci itu jadi itu 20 tahun perlu waktu. Jadi itu selesai tahun 516. Nah, sejak bait suci ini selesai, kalau kita lihat dari nama-nama orang yang pulang, di situ ada imam besar Yosua. Ada 4.200 imam. Terus ada Netinim juga. Oh, ini saya tulisnya agak kurang tepat ya. Harusnya 4.289 imam dan lainnya Netinim. Terus ada 341 orang Lewi, terus ada 200 anggota KUR, terus peralatan-peralatan bait sucinya juga banyak, korban-korban persembahannya juga banyak. Binatang-binatangnya kan juga banyak kan. Nah, jadi sejak saat bait suci Jerubabel selesai, di Yerusalem itu resmi ada bait suci baru. Namanya kalau hari ini orang sebutnya bait suci Jerubabel. Mengenai bait suci Jerubabel dan orang-orang yang pulang, itu nanti dibahas secara sangat terperinci di buku 11 yang akan terbit nanti tanggal 17 Desember 2021. Itu launching bukunya. Saya juga nggak tahu isinya seperti apa. Nah, jadi sejak saat itu ibadah itu dilakukan, ibadah itu resmi dilakukan. Jadi setelah Imam Besar Yosua nanti mati, Imam Besar yang selanjutnya itu Imam Besar Yoyakim, itu anaknya Yosua. Itu masih di bait suci ini, terus ada beberapa imam. Sebelum bait suci ini nanti akhirnya dirombak oleh Herodes. Nah,
kita akan lihat 63 tahun berlalu setelah pulang pertama. Jadi ketika mereka pulang pertama 537 SM, 63 tahun berlalu, tahun 474, itu terjadi peristiwa yang dicatat di kitab Ester. Jadi kalau teman-teman baca kitab Ester, nah ini, prosesnya itu terjadi 63 tahun setelah mereka pulang. Waktu itu rajanya Artasasta. Seluruh orang Israel itu terancam untuk dibunuh. Jadi raja terbitin surat atas muslihat oleh Haman, surat perintah yang tidak dapat dibatalkan. Isinya kira-kira semua orang Israel, keturunan Yahudi itu harus dibunuh. Jadi umat Israel waktu itu terserak di 127 kota. Gara-gara berita ini, hati mereka tuh goncang. Dengar berita krisis, kan ini krisis besar. Kepunahan bangsa itu di depan mata. Lewat peristiwa ini mereka sadar bahwa apa? Orang-orang yang selama ini nggak mau ikutan pulang, itu sadar. Oh, ternyata ini bukan tempat sejati kita. Akhirnya seluruh umat Israel di seluruh wilayah itu menyatukan hati berdoa sambil berpuasa selama 3 hari. Nanti kalau pengen lebih jelas, bisa lihat video di YouTube, Pendeta Wan ada ajarin tentang ini. Akhirnya mereka berdoa 3 hari minta pertolongan Tuhan, karena Ratu Ester mau menghadap raja kan. Akhirnya secara ajaib mereka ditolong. Akhirnya Israel itu nggak jadi dimusnahin, malah musuhnya orang Israel itu yang malah mati. Nah, ini latar belakang terjadinya pemulaan. 16 tahun setelah peristiwa Ester, nah ini akan kita bahas, pemulangan kedua. Nah, kita akan bahas ini ya. Nah, sebelum kita bahas ini, kita mau lihat dulu satu tokoh yang namanya Ezra. Ezra itu pertama-tama adalah keturunan langsung dari Imam Besar Harun. Jadi di Ezra 7, ayat 1 itu dicatat silsilah keluarga Ezra. Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, Zadok, Ahitub, Amaria, Azaria, Merayot, Zeraya, Uzi, Buki, Abisua, Pinias, Eleazar, Harun. Kalau nanti kita belajar buku 6, ini nama-nama imam besar loh. Harun imam besar, Eleazar imam besar, Pinias imam besar, Abizua imam besar, Buki, Uzi, Zeraya, Merayot, Azaria, Amaria, Ahitub, itu semua imam besar. Zadok imam besar, Salum imam besar. Terus Ezra itu berarti ya, dia ini ada hak untuk jadi imam besar loh. Ada hak. Tapi dia bukan imam besar, dia imam. Dia imam biasa. Tapi dia keturunan imam besar. Dia memiliki darah imam besar. Yang kedua, Ezra itu adalah seorang ahli Taurat, ahli kitab. Di banyak ayat dicatat. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Jadi Ezra itu terkenal bahwa dia tuh seorang ahli dalam Alkitab, dalam kitab Taurat tepatnya. Jadi dia ahli Taurat. Walaupun dia lahir di Babel dan besar di Babel, dia adalah seorang yang bertekad, memiliki tekad untuk meneliti. Habis teliti, artinya pelajari, habis itu lakukan, habis itu ngajarin. Nah, Ezra itu juga nulis kitab Ezra. Kita tahu dia nulis kitab Ezra. Kalau kita baca seluruh tulisan Ezra yang di kitab Ezra, itu bercerita tentang latar belakang pemulangan pertama sama pemulangan kedua. Nah, Ezra itu juga bukan hanya mahir di kitab Musa, tapi Ezra itu ahli dalam semua kitab Perjanjian Lama. Bahkan ada pandangan bahwa sebelum dulu itu kitab Perjanjian Lama tuh Taurat Musa itu 5 kitab,
terus ada kitab Yosua, ada kitab Rut, ada kitab Hakim-Hakim, itu semua gulungan-gulungan kitab yang terpisah. Ada pandangan bahwa yang satuin itu jadi satu kitab Perjanjian Lama itu Ezra. Walaupun urutannya nggak seperti Perjanjian Lama kita hari ini, tapi ada pendapat mengatakan bahwa Ezra lah yang ngumpulin semua itu dan ajarin orang-orang. Jadi kalau kita lihat Pentatuk Musa, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Yesaya, Yeremia, Ratapan, semua itu dia yang kumpulin. Nah, berikutnya, setelah dia pelajarin semua kitab itu, dia bisa tulis kitab Tawarik. Kitab Tawarik itu Ezra yang tulis, Tawarik 1, Tawarik 2. Kalau dihitung dari pembuangan pertama kali mereka dibuang tahun 605, di tahun ini 458, ini zamannya si Ezra, ini sudah berlalu 150 tahun. Artinya generasi Ezra dibandingkan sama generasi yang tinggal di Israel itu udah 150 tahun berlalu. 150 tahun di Babel, umat Israel tuh udah beranak cucu mungkin udah 4-5 generasi. Kayak kakek saya tuh generasi pertama. Saya generasi ketiga di Indonesia. Saya udah nggak tahu sama sekali apa itu Cina bagaimana kan. Nah ini sama seperti itu, 150 tahun di Babel, entah berapa generasi udah di situ. Nah, jadi orang-orang Israel ini meski mereka lahir dari keluarga umat Yahudi, umat pilihan, percaya kepada Allah dan telah beribadah kepada Allah, ya selama ini, berapa generasi, banyak dari mereka itu yang nggak lagi mengerti atau tahu akar mereka itu apa sih, siapa mereka itu. Dan kebanyakan dari mereka itu udah tercampur. Hidup aja di Babel, di bawah pimpinan Persia. Akhirnya, kalaupun ada ibadah di tanah itu adalah ibadah yang hanya mungkin secara luar, secara formalitas. Nah, kalau kita lihat zaman kita hari ini, kalau saya berkaca kepada kehidupan saya pribadi, ada orang yang meski berbangga hati sudah 4 generasi atau 5 generasi percaya Yesus, tapi kalau nggak ngerti, akhirnya itu jalani ibadah itu juga sama kayak ritual. Nah, lewat buku-buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Barempak, banyak orang-orang Kristen itu yang dapat kasih karunia. Bahkan ahli-ahli teologi pun mendapatkan kasih karunia. Mereka anggap buku sejarah penebusan itu buku yang mereformasi. Jadi hal-hal yang tadinya sulit, hal-hal yang tadinya nggak dimengerti, hal-hal yang bertentangan, kalau bagi saya, hal-hal yang saya bahkan nggak tahu ada di Alkitab, itu dijelasin. Sehingga banyak yang jadi ngerti. Nah, seri sejarah penebusan itu lahir dari Pendeta Abraham Hapak yang baca dan meneliti Alkitab tuh sampai lebih dari 1.800 kali. Akhirnya lewat curahan Roh Kudus, buku seri sejarah penebusan terbit kan. Nah, seperti demikian di zaman Ezra kan banyak baca kan, banyak belajar semua kitab kan, dan renungin. Akhirnya dengan curahan Roh Kudus, dia tulis kitab Tawarik. Jadi kalau teman-teman mau baca kitab Tawarik 1 ayat 1, itu dimulai dari Adam, Set, Enos. Terus kalau baca 1 Tawarik 2, terus Kenan, Mahalalel, Yared. Ini silsilah. Dari 1 Tawarik 1 ayat 1, itu semua nama. Ayat terakhir, 2 Tawarik 36 ayat 23, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, kitab Tawarik ini, ayat terakhirnya tuh bercerita tentang hal yang persis terjadi pada pemulangan pertama. Ini orang-orang yang kalau baca Tawarik lahir ngerti, oh ini nih sekarang nih yang terjadi. Nah, tapi dengan membaca seluruh kitab Tawarik, teman-teman bisa lihat buku Tawarik itu adalah buku sejarah penebusannya orang-orang di zaman itu. Buku yang pertama kali menyingkapkan sejarah penebusan Allah. Mulai dari Adam. Bahkan orang-orang tuh tahu, asal mula kita tuh bahkan dari Adam. Sampai kehidupan mereka di saat itu, pemulangan. Nah, jadi kitab Tawarik pertama-tama ditujukan untuk orang-orang Israel yang lahir dan bertumbuh besar di Babel. Untuk sadarin siapa sih mereka,
Hidup itu bukan cuma di Babel begini loh. Memberikan iman kepada mereka. Nah, sama seperti itu buku sejarah penebusan, itu pun hari ini ditulis untuk orang-orang Israel secara rohani. Untuk nyadarin kepada kita hari ini apa? Aliran dari sejarah penebusan. Nah, jadi dengan baca kitab Tawarik, orang-orang di zaman itu jadi sadar, oh, kita itu ada di posisi sejarah tuh di mana sih? Siapa sih kami ini? Nah, secara singkat, Ezra itu dipakai untuk memulihkan iman lewat kesadaran akan firman di zaman itu. Nah, kepada Ezra, suatu hari diberikan tugas oleh Raja Artasasta. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Nah, jadi Artasasta kasih perintah Ezra untuk pulang ke Yerusalem. Ini perintahnya, jadi boleh bawa siapa aja, asal dia orang Israel. Dia orang Israel awam boleh, imam boleh, Lewi boleh. Pulang ke Yerusalem. Nah, tujuan pulang apa? Kalau dulu kan Kores tujuan pulangnya membangun bait suci. Kalau Artasasta tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya adalah untuk memeriksa atau menyelidiki. Ezra 7 ayat 14. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Jadi bukan diselidiki keadaan ekonominya, bukan diselidiki geografisnya bagaimana, bukan secara sosial, bukan. Tapi yang diselidiki adalah Yehuda dan Yerusalem itu sesuai dengan hukum Allah atau enggak. Itu yang pertama. Diselidiki apakah sesuai dengan hukum Allahmu atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memulihkan ibadah dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem, maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan sesama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba, dan dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Ini yang kedua. Harus bawa persembahan mewakili semua kami yang di sini, baik itu orang Israel asli ataupun bukan, saya sendiri sebagai raja minta tolong kamu ibadah buat saya gitu. Juga buat para imam dan rakyat yang nitip persembahan, kamu bawa ke situ dan lakukan ibadah. Dan untuk hal ini, Raja Artasasta itu nggak tanggung-tanggung. Dia sampai bilang begini, apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami memberitahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Kalau lihat dari kalimat-kalimat yang surat yang ditulis oleh Artasasta, jelas banget Artasasta ini tahu sekali tentang ibadah. Nanti kalau baca buku 6,
Semua ini, dia bahkan tahu ada penyanyi, ada penunggu pintu, ada budak di bait Allah, ada binatang-binatang yang dipersembahkan, itu semua cocok dengan tata cara ibadah. Berarti secara tidak langsung, iman itu pun sudah diwariskan kepada Raja Artasasta. Nah, selanjutnya, kepada yang pertama memeriksa, yang kedua memulihkan ibadah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu menghakimi orang yang tahu hukum. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Ini perintah yang ketiga. Tujuan pemulangannya yang ketiga ini. Menghakimi orang yang nggak tahu hukum, ngajarin orang yang tidak tahu hukum. Selebihnya, setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati, maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Jadi kepada Ezra itu diberi kekuasaan bahkan untuk menghukum mati. Nggak mau hukum mati, boleh buang. Boleh kasih denda, boleh kasih hukuman penjara. Jadi Ezra itu diberikan wewenang untuk pulang dengan membawa kuasa yang sangat besar. Nah, akhirnya Ezra serukan. Ezra menyerukan surat raja mengumumkan rencana kepulangannya ke Yerusalem. Dia ngomong, nah waktu itu yang daftar pulang itu banyak. Jadi mereka jalan sambil bawa, kalau dikonversikan tuh banyaknya segini. Emas 8,4 kilo, perak 3,4 ton, gandum 22 ton. Banyak sekali yang dia bawa, dan orang-orangnya itu ada 1.775. Nah, waktu mereka bawa ini, mereka pulang. Pulang kan? Raja bilang, kamu mau minta pengawal nggak? Dia bilang, enggak, saya nggak mau minta pengawal. Jadi dia hanya berdoa kepada Tuhan, dan dia jalan. Lalu mereka sampai di tepi sungai Ahawa namanya. Di tepi sungai Ahawa, Ezra catat nama orang-orang yang pulang. Dia catat di Ezra 8, inilah kepala-kepala kaum, keluarga, dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman perintah Raja Artasasta. Nah, ayat 2 sampai ayat 14 itu nama-namanya. Itu saya skip, nanti teman-teman bisa baca. Lalu di ayat 15, aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Jadi, untuk melaksanakan ibadah, orang Lewi itu yang paling penting ketika berhubungan dengan ibadah di Bait Suci. Justru orang-orang yang penting ini nggak nanggapi seruan Ezra. Lewi itu suku yang penting, kan? Lewi itu kepunyaan Allah justru. Tapi malah ini nggak ada. Maka di ayat 16, sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar. Jadi kepala-kepala kaum sama pengajar-pengajar dikirim. Dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifa. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifa itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Sampai harus dipergiin lagi, disampaikan lagi. Akhirnya, dirayu-rayu lagi, akhirnya, kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. 38 orang. Setelah diperintahkan pertama, nggak ada satupun yang mau ikut. Disusulin lagi, dirayu-rayu lagi, 38 orang doang yang Lewi ikut. Ayat 20, dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang. 220 orang tuh orang apa namanya? Nefinim, dia itu budak di bait suci.
sedikit sekali. Artinya apa? Mereka berat untuk meninggalkan tanah Babel. Kenapa? Kalau imam itu posisinya tinggi dan mungkin kalau pulang di bait suci enak. Imam. Kalau Lewi itu kayak anak buahnya imam gitu. Kenapa aku harus ngelepasin sesuatu di sini untuk jadi budaknya imam di situ? Di sini kita teman, kamu sama saya teman. Tapi kalau pas kita pulang, nanti kamu jadi bos saya. Banyak hal yang mereka takutkan, akhirnya mereka nggak mau pulang. Ini faktanya begini. Nah, tapi ada 38 orang yang pulang. Tanggal pemulangannya ini, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya, pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi perjalanannya 4 bulan. Nah, sekarang mereka jalan dan mereka sampai tanggal 1 bulan 5 ya. Begitu sampai, yang pertama dilakukan adalah dia memberikan semua persembahan. Maka tibalah kami di Yerusalem, sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Peneas. Dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Ini yang pertama. Jadi seluruh persembahan itu diserahkan ke bait suci. Yang kedua, mereka melaksanakan ibadah. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka melakukan pertama mereka kasih semua persembahan, habis itu mereka melaksanakan ibadah, yang ketiga mereka melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Ezra 9 catat begini, sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri mereka sendiri, dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi, kalau dihitung dari setelah bait suci berdiri, waktu sudah berjalan 58 tahun. Waktu bangun bait suci selesai dibangun, itu kan iman mereka tuh lagi membara-membaranya kan. Nah, 58 tahun kemudian, seharusnya tuh iman mereka bertumbuh dan mereka tuh semakin hidup berjalan bersama dengan Allah. Tapi yang terjadi adalah dosa kawin campur itu masuk. Setelah mendengar ini, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku pada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Nah, kita baca dulu doanya dia ya. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini.
Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan? Sesudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu, yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk duduki adalah negeri yang cemar, oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu, dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak laki-lakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, masa akan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tertinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Ini doanya si Ezra. Panjang ya, masih ada lagi sebenarnya. Tapi coba kita bayangin dulu. Ezra itu perjalanan dari Babel itu 4 bulan. Dia jalan 4 bulan kembali ke Yerusalem. Dia jalan 4 bulan kembali ke Yerusalem, hendak bertemu dengan siapa? Dengan komunitas iman. Keturunan-keturunan pendahulu-pendahulu iman. Keturunan-keturunan pengen ketemu dengan keturunan-keturunan dari orang yang 79 tahun yang lalu itu sudah duluan pulang. Waktu Yerusalem itu cuma puing-puing, mereka tuh adalah orang yang duluan pulang dan bangun bait suci. Ezra pasti senang dong. Akhirnya gue akan ketemu sama orang-orang yang beriman yang pulang atau anak-anak mereka. Tapi begitu sampai, Ezra bengong. Karena faktanya apa? Banyak sekali orang yang kawin campur. Bahkan pemimpin-pemimpinnya pun yang kawin campur. Sampai Ezra bengong. Jadi reaksi dia apa? Yang setelah kita baca. Reaksi dia adalah dia koyakin pakaian dia cabut rambut kepalanya, dia cabut janggutnya seharian. Itu bukan satu proses, cabut terus diam. Itu proses yang dilakukan terus-menerus sampai sore di hadapan bait suci Allah. Ezra adalah orang yang pulang dengan memiliki hak resmi untuk menghakimi sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan perintah raja, hukum raja. Jadi Ezra tuh punya hak untuk menghakimi sesuai dengan firman. Tapi Ezra simpen. Dia sembunyikan hak menghakimi yang dia punya. Dia nggak koyakin pakaian orang lain. Dia nggak cabut rambut dan nggak cabut janggut di kepala orang lain. Dia nggak tanya siapa yang kawin cabut, ciri rambut kamu cabut-cabutin. Jenggotmu sini ku cabut-cabutin. Tapi dirinya sendiri. Ia bertobat duluan sambil dia merefleksikan kehidupannya sendiri.
Apakah aku begitu juga ya? Apakah tindakan kawin campur itu benar atau enggak ya? Boleh dilakukan atau tidak ya? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sesuai dengan firman atau enggak ya? Dia refleksikan sesuai dengan firman atau enggak. Bukannya dia ngukur dengan pikiran-pikiran dia sendiri, atau pengetahuan-pengetahuan dia sendiri. Dia nggak nentuin mana yang dosa, mana yang enggak sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi dia mencocokkan dengan firman. Dan setelah dia cocokkan dengan firman, ini nggak benar. Ini ternyata dosa yang parah. Maka aku harus bagaimana? Ini mungkin apa yang dalam pikiran Ezra ya. Apakah orang-orang ini tahu kalau apa yang mereka lakukan ini benar atau tidak? Atau apakah mereka tahu? Apakah mereka tahu benar apa salah? Apakah mereka ngerti firman atau enggak? Karena kalau mereka ngerti firman, aku berhak menghukum. Tapi kalau mereka nggak ngerti firman, harus aku ajarin. Mereka tahu nggak kalau mereka salah? Apakah mereka bisa bertobat atau enggak? Sambil begitu, terlebih dahulu Ezra sendiri yang bertobat. Dan sambil begitu, dia mengangkat doa pengantara. Sambil mikul dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat di situ. Ezra bukan tipe orang yang mengharapkan orang lain. Kalau manusia kan penuh pengharapan kan? Berharap anak berubah, berharap menantu berubah, berharap istri atau suami berubah, berharap teman berubah, rekan bisnis berubah, mengharap orang lain berubah. Sambil begitu, duduk di tahta Allah dan memarahi dan memaki-maki. Kamu salah, bego, tolol. Kalau saya bangin sayang di situ, itu udah mati semua tuh orang. Kalau nggak mati ya paling minimal rambutnya botak-botak atau jenggotnya botak-botak. Tapi duduk di tahta Allah dan menghakimi, itu bukan reformasi yang sejati. Ezra tuh tahu firman loh. Dia itu imam, dan dia ahli Taurat. Dan dia punya hak untuk menghakimi, tapi dia tutup. Dan dia duluan bertobat. Kalau kita hanya bisa duduk dan menghakimi, itu bukan reformasi, namanya itu ego. Hanya dengan doa dan pertobatan, reformasi itu bisa berhasil. Ketika Ezra melakukan reformasi yang benar, pertobatan lahir. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka, imam, dan orang-orang Lewi, dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Setelah itu pun Ezra kembali dan masih dia berpuasa. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah, menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Nah, 4 bulan kemudian, lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem.
Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Ini saya catat tanggalnya salah ya, tadi tanggal 17 bulan 9 dan tanggal 20 bulan 9. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Nah, akhirnya seluruh jemaat menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tapi enggak semua yang setuju. Ada orang yang bahkan termasuk orang Lewi yang enggak setuju. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahzewa bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi itu. Nah, akhirnya diambil keputusan dan mereka setuju untuk usir semuanya. Mereka menentukan waktu 3 bulan untuk proses. Di ayat 16, tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya, maka Imam Ezra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Jadi tanggal pertama bulan 10 sampai tanggal pertama bulan pertama itu 3 bulan mereka periksa semuanya, lalu mereka usir semuanya. Ini proses yang banyak air mata terjadi. Banyak orang-orang harus usir istri sama anak-anaknya di waktu pemulangan kedua. Nah, setelah diteliti dalam 3 bulan itu, ternyata kan jumlah yang pulang dari Babel tuh ada imam, pemimpin-pemimpin, juga ada rakyat biasa kan. Itu perbandingannya tuh imam sama rakyat biasa tuh 10% imam, 90% rakyat. Tapi kalau soal kawin campur, 25% dari yang kawin campur itu pemimpin. Jadi pemimpin yang lebih dulu dan lebih banyak kawin campur daripada rakyat biasa. Tapi meskipun begitu, mereka bertobat. Nah, di Ezra 10 tuh mereka dicatat nama-namanya tuh siapa aja yang bertobat dicatat. Mereka putuskan kasih sayang mereka secara jasmani, lalu mereka usir semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat seluruh proses pemulangan kedua, kita lihat bahwa Allah tidak membiarkan umat yang telah bersusah payah untuk bangun bait suci itu menempuh jalan dosa. Dengan kasih karunia, Allah mengirim Ezra untuk memulihkan iman yang murni. Jadi kalau sampai sejauh ini kita simpulin, kalau pemulangan pertama itu bangun bait sucinya, pemulangan kedua firman-nya datang, bawa firman. Nah, sambil bawa firman, firman itu mengukur. Firman itu membawa kepada ibadah yang sejati. Dan firman itu membawa reformasi. Ini pemulangan kedua. Di hari akhir, kalau kita baca di Wahyu 11, di hari akhir kan, dicatat begini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, di akhir zaman, Wahyu catat begini.
ada proses yang sama, mengukur, menilai, menyelidiki, artinya kan. Di waktu itu bait sucinya sudah jadi, berarti kan bait sucinya sudah jadi kan? Makanya ada orang yang beribadah di dalam, sama ada yang di luar. Kalau bait sucinya belum jadi, gimana mau mengukur? Nah ini bait sucinya udah ada dan diukur. Ada yang beribadah di dalam, sama ada yang di luar. Yang diukur yang di dalam. Yang di luar itu diinjak-injak bangsa lain selama 42 bulan. Kalau teman-teman lihat gambar, saya ada tulis tuh, 42 bulan sama 1260 hari. 42 bulan sama 1260 hari itu menunjuk pada waktu yang sama. Kalau 1 bulan itu 30 hari, 30 kali 42 itu 1260 hari. Ini kita lagi bahas di setiap ibadah Rabu mengenai Kitab Wahyu. Ini jadi kalau teman-teman ikutin tentang khotbah minggu siang yang dibawain mengenai 7 minggu di Kitab Daniel, sama teman-teman ikutin yang hari Rabu, nanti teman-teman bisa ngerti ini lebih. Jadi 42 bulan sama 1260 hari itu ngomongin waktu yang sama. Tapi kenapa yang satu pakai hari, yang satu pakai bulan? Bulan itu ngomongin malam. Kan bulan adanya malam. Kalau hari itu ngomongin siang. Jadi di hari akhir itu ada proses pengukuran untuk yang di dalam. Untuk yang di luar itu kayak malam. Selama 40 dalam suatu jangka waktu yang bagaikan malam. Itu nggak perlu diukur, kata Tuhan. Tapi di waktu yang sama ada tugas kepada dua saksi. Waktunya sama, tapi ini terang di saat terang siang. Ada yang siang, ada yang malam. Ini kita nggak ngomongin waktu secara luar ya, secara kalau pagi dikasih firman, malam disiksa, bukan. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita tahu bahwa malam dan siang itu ngomongin iman. Orang yang beriman, Tuhan tuh asosiasikan dengan siang, terang. Tapi orang yang tidak beriman itu diasosiasikan dengan malam. Nah, walaupun yang diukur itu yang di dalam, yang di luar itu kan nggak diukur kan. Tapi di Wahyu tulis apa? Tetapi aku kasih tugas untuk dua saksi. Karena yang di dalam tuh udah diukur. Kalau begitu yang ditugasin, mereka ditugasin untuk ngebuatin ke siapa? Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari dua saksi dikasih tugas ngapain? Bernubuat sambil berkabung. Kenapa bernubuat? Karena harus sampaikan firman. Kan kepada Ezra dikasih tugas apa? Kamu kalau ada orang nggak ngerti, kamu ajarin. Kenapa berkabung? Karena dia akan menginjil sambil bertobat. Kayak si Ezra. Kalau mau mengerti soal bernubuat sambil berkabung, lihatlah Ezra. Sambil dia nyatakan firman, dia sendiri yang bertobat. Kalau kita hari ini semua lagi belajar sejarah penebusan, mudah-mudahan suatu saat kita semua diberikan kasih karunia untuk kembali bisa menyatakan firman ini ke siapa aja. Tapi ketika kesempatan itu diberi, harus ingat, ini sambil berkabung. Atas kesalahan siapa? Mau itu kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri, yang pertama kali harus berkabung adalah dua saksi. Jadi makin banyak kita belajar firman, bukan untuk kita, oh gue tahu firman nih,
Lu nggak tahu firman kan? Gue yang tahu firman. Itu bukan soal itu. Tentang siapa yang lebih mengerti, akhirnya pengertian itu bisa bawa pada apa? Pertobatan. Akhirnya makin kita ngerti, kita makin bisa menjadi orang-orang yang bisa bertobat sambil mengangkat tangan, sambil bertobat untuk mempertobatkan orang lain, sambil membawa dosa-dosa orang lain. Nah, kalau itu terjadi, maka kita benar belajarnya. Kalau di luar itu, maka kita salah belajar. Saya berharap lewat pemulangan kedua, terjadi pemulangan kedua dalam hidup kita, dan akhirnya kita bisa dipercaya menjadi orang-orang yang dapat berbuat sambil berkabung. Nah, minggu depan kita akan bahas ke pemulangan ketiga, Nehemia yang bangun tembok. Ada pertanyaan nggak dari pemulangan kedua?